Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my lovely student. How are you today? Fine? Good. Alhamdulillah. We meet again in MIT Nurul Iman 2 YouTube channel with me Miss Vika. Today we will learn Vicky. Okay, are you ready? Let's start our class with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman kelas 3 Al-Quds dan 3 Gaza. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sholat jamak qashar. Minggu ini kita masih belajar tentang sholat, yaitu sholat bagi orang yang sakit. Kenapa ya? Sholat harus tetap dilaksanakan meskipun kita sedang sakit. Nah, teman-teman pernah melaksanakan sholat dalam keadaan sakit? Bagaimana ya cara sholat dalam keadaan sakit? Teman-teman tahu jawabannya? Yuk kita simak materi hari ini. Sholat merupakan salah satu cara bagi kita sebagai hamba Allah untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dalam keadaan bagaimanapun kita harus melaksanakan sholat. Misalnya, dalam keadaan sakit, berpergian, bahkan dalam peperangan pun umat Islam harus tetap sholat dan istiqomah. Artinya, betapa penting sholat sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan atau rukhsah dalam pelaksanaannya. Nah, teman-teman tahu bagaimana cara sholat ketika sakit? Yuk kita lanjutkan pembelajarannya. Sholat merupakan ibadah yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap muslim dalam keadaan apapun. Orang yang bepergian diberikan keringanan atau rukhsah untuk melaksanakan sholat dengan cara jamak dan qashar. Keringanan atau rukhsah juga diberlakukan bagi orang yang sedang sakit. Orang yang sakit harus tetap melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Jadi jika kita sedang sakit tetap harus melaksanakan sholat ya teman-teman. Jika dalam keadaan sakit tidak mampu sholat dengan berdiri, diperbolehkan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu, diperbolehkan sholat dengan berbaring. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebagai muslim untuk meninggalkan sholat. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, dia dahulu terkena penyakit wasir, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sholatnya seorang yang duduk. Beliau bersabda, jika dia sholat dengan berdiri maka yang itu lebih baik. Barang siapa yang sholatnya dengan duduk baginya setengah pahala orang yang sholat dengan berdiri. Barang siapa yang sholat dengan berbaring, baginya setengah pahala orang yang sholat dengan duduk. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini akan dijelaskan tata cara sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri atau sholat dengan cara duduk. Pertama, kita berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan. Kemudian membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan seperti pada gambar A. Setelah takbiratul ihram, kedua tangan bersedekap di atas dada. Dilanjutkan membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah dan surah atau ayat Al-Quran yang sudah dihafal. Seperti pada gambar B, coba teman-teman perhatikan gambarnya baik-baik. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ruku dengan membungkukkan badan.
seperti pada gambar C. Nah, bacaan ruku sama seperti bacaan ruku dalam sholat dengan cara berdiri. Setelah ruku dilanjutkan dengan i'tidal dan duduk kembali seperti semula. Teman-teman bisa perhatikan gambar D. Bacaannya sama ya teman-teman dengan bacaan dalam sholat dengan cara berdiri. Kemudian sujud seperti sujud biasa. Bacaannya sama sebagaimana bacaan sujud pada saat sholat dengan cara berdiri. Teman-teman bisa lihat gambar E. Nah, demikian seterusnya dilanjutkan gerakan dan bacaan sholat hingga salam sesuai dengan jumlah rakaat sholat yang diniatkan. Semoga teman-teman kelas 3 Gaza dan 3 Al-Quds dapat memahami pembelajaran hari ini. Teman-teman bisa membaca kembali materinya di buku paket fikih. Jadi dalam kondisi apapun, kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan sholat. This is the end of our class. Thank you for your spirit and attention. Let's end our class with hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you next time. Keep happy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.